teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku Indah Sururi. Dan jangan bosan-bosan ketemu dengan aku. Hari ini tuh udah 2 kali ya. Ya nggak apa-apa lah ya, kita berbagi aja di sini. Nah, di video kali ini tuh aku bakalan ngejelasin ke kalian seputar pertanyaan wawancara si Pencatar 2021. Di video kali ini tuh berbeda dengan tips wawancara sebelumnya, karena pertanyaan di sini tuh aku mau ngejelasin ke kalian pertanyaan yang menjebak kalian, yang mengharuskan kalian berpikir lama dan nggak tahu harus bicara apa, kalian speechless di depan tim wawancara. Di sini tuh aku mau bocorin sedikit ke kalian apa aja sih pertanyaan menjebak itu. Mungkin ada beberapa pertanyaan menjebak, dan satu pembahasan itu, pertanyaan itu banyak banget sih pembahasannya. Jadi aku bikin video yang berbeda. Khusus di video kali ini tuh aku mau ngasih tahu kalian gimana sih cara menjawab pertanyaan yang menjebak pertama ini, yaitu apa sih kelebihan dan kekurangan kamu. Aku tuh pernah merasakan seperti itu waktu pertama kali wawancara, nggak tahu itu pas SMP apa SMA. Aku mengikuti pemilihan apa gitu, itu ditanyain apa sih kelebihan dan kekurangan kamu. Nah, aku speechless dong. Lah, aku mau ngejawab apa? Kalau aku ngejawab kelebihan banyak banget, itu takutnya dibilangi sok-sokan, dibilangi pede, dibilangi berlebihan. Aku juga agak bingung sih buat ngejawab apa sih kelebihan aku sebenarnya, kayak bingung gitu mau jawab apa. Jadi kayak diem kayak orang dongok-dongok gitu ya, seperti itu. Kalau misalnya ditanya kekurangan, takutnya kalau kita sebutin kekurangan kita, takutnya itu akan menjadi celah untuk kita gugur di tes interview itu. Dan takutnya juga kalau kita nggak ngejawab, takutnya dibilang sok-sok banget sih, nggak ada kekurangannya, pasti adalah kekurangannya. Dari pengalaman tersebut tuh aku banyak banget sih belajar seputar apa aja sih yang harus kita perhatiin dalam menjawab pertanyaan apa sih kelebihan dan kekurangan kita. Dan untuk akhir-akhir itu aku juga sering jadi pewawancara kan, jadi aku bisa menilai gimana sih posisi aku sebagai yang diwawancarai, gimana sih posisi aku sebagai pewawancara. Jadi di video kali ini aku bakalan ngasih tips nih ke kalian gimana sih cara untuk menjawab pertanyaan tersebut. Intinya ada beberapa pembahasan yang akan aku bahas seputar pertanyaan menjebak ini, tapi di video kali ini itu hanya satu ya, aku bahas dulu karena panjang banget pembahasannya. Itu tentang apa kekurangan dan kelebihan Anda. Langsung aja kita cus. Pertama-tama tuh aku bakalan ngasih tahu kalian gimana sih cara menjawab pertanyaan kelebihan dan kekurangan. Nanti di akhir video itu aku bakalan ngasih tahu ke kalian gimana sih cara atau apa aja sih jawaban yang bagus untuk kelebihan dan kekurangan. Mana tahu kelebihan dan kekurangan yang aku sebutin nanti tuh ada di diri kalian, jadi kalian bisa langsung aja sebutin itu kalau misalnya nantinya kalian mendapatkan pertanyaan itu. Karena ini tuh pertanyaan yang mungkin untung-untungan ya. Ada yang kadang memberikan pertanyaan seperti ini, ada juga yang enggak. Jadi dalam satu instansi ataupun dalam satu daerah penyeleksi si pencatat itu ada beberapa meja ataupun ada beberapa penginterview. Jadi ada yang beberapa mengungkapkan pertanyaan ini, ada juga beberapa yang enggak. Jadi kalian persiapin aja diri kalian. Oke teman-teman, jadi cara untuk menjawab pertanyaan kelebihan dan kekurangan itu, yang pertama adalah jawab pertanyaan itu dengan jujur teman-teman. Nah, akan sangat mudah kan untuk kita mengakui kelebihan-kelebihan kita nih yang kita miliki dengan penuh kejujuran. Akan tetapi beda halnya ketika kita dihadapkan pada pertanyaan tentang kelemahan-kelemahan yang kita miliki yang harus dijawab secara jujur. Kuncinya adalah apapun kelemahan atau kekurangan yang kita miliki, usahakan tuh kita menjawabnya dengan jujur dan penuh percaya diri. Setiap orang tuh pasti memiliki kelemahan, hanya saja kita tuh perlu mengungkapkan kelemahan itu, ataupun kelemahan yang kita miliki itu disertai dengan solusi untuk mengatasinya, sehingga jika nantinya kita diterima dalam perguruan tinggi ataupun instansi yang kita pilih, kekurangan tersebut tuh tidak akan merugikan instansi. Yang kedua, jangan terlalu rendah diri untuk mengungkapkan. Ketika kita mengungkapkan kelebihan ataupun kekurangan yang kita miliki pada saat interview, itu sebaiknya ungkapkan secara wajar teman-teman. Jangan terlalu rendah diri, terutama ketika mengungkapkan kekurangan yang kita miliki. Nah, buang jauh-jauh tuh pikiran negatif yang muncul di benak kita nih ketika kita tuh menjawab pertanyaan seputar kekurangan diri kita. Yang ketiga adalah jangan salahkan orang lain. Nah, teman-teman, ada banyak cara tuh menjawab kelebihan dan kekurangan yang kita miliki tanpa menyalahkan orang lain. Ketika kita menyebutkan kekurangan kita yang suka marah-marah nih, saya suka marah-marah pak karena orang sekitar saya tuh susah banget diatur seperti itu. Atau contoh kekurangan kalian tuh tidak mudah bersosialisasi karena orang yang di sekitar kalian tuh tidak bisa diajak kerjasama seperti itu. Nah, kalian tuh tidak boleh menyalahkan orang lain untuk
kekurangan kalian. Kalian sama saja dengan menyalahkan orang lain dengan menganggap diri kalianlah yang paling benar. Nah, tentu saja contoh tersebut itu adalah tindakan yang keliru, karena bagaimanapun kekurangan kita selalu menjadi tanggung jawab kita, bukan orang lain. Jadi jika kita pernah melakukan kesalahan serupa, sebaiknya jangan diulangi ya teman-teman. Yang keempat adalah jawab sesuai porsinya teman-teman. Berikan jawaban kalian tuh secara profesional ketika ditanya tentang kelebihan maupun kekurangan yang kalian miliki pada saat interview. Jangan terlalu panjang, jangan juga terlalu singkat, jangan terlalu mendramatisir keadaan. Ungkapkan aja secara wajar tanpa melebih-lebihkan. Jika kalian terlalu singkat dalam memberikan jawaban, kalian pasti akan dianggap sebagai orang yang tidak kritis. Namun jika kita terlalu panjang menguraikan jawaban, itu kalian akan dianggap orang yang suka melebih-lebihkan. Nah, kedua hal tersebut itu sebaiknya kita hindari karena tidak baik dan akan merugikan diri kalian jika tetap kalian lakukan. Yang kelima adalah buat daftar tentang kelebihan dan kekurangan yang kalian miliki. Nah, hal terakhir yang perlu kalian perhatikan nih ketika menjawab pertanyaan kelebihan dan kekurangan saat interview adalah membuat list tentang kelebihan dan kekurangan kalian. Pertama tuh kelebihan. Jauh-jauh hari tuh sebelum kalian interview, persiapkan diri kalian dulu untuk membuat list mengenai segala kemampuan yang kalian miliki nih teman-teman. Buat juga daftar tentang pencapaian-pencapaian kalian ataupun prestasi-prestasi kalian di luar sana. Pastikan untuk memilah kemampuan ataupun pencapaian terutama yang erat kaitannya dengan instansi yang kalian pilih. Tujuannya tuh adalah agar kemampuan yang kalian miliki itu dapat berguna nantinya di instansi ataupun di tempat kalian bekerja. Kelebihan yang pertama yang bisa menjadi pilihan jawaban kalian tuh adalah percaya diri. Nah, sampaikan jawaban ini dengan energi yang positif ya dan gestur yang baik. Pastikan bahwa kalian tuh tidak merasa arogan dan berlebihan saat menjawab bahwa kalian memiliki sifat yang percaya diri. Cukup dengan memberi contoh seperti kamu selalu memiliki keyakinan pada diri sendiri atas hasil kerja kamu dan saat mengambil keputusan. Contoh yang kedua adalah komitmen tinggi terhadap pekerjaan. Untuk jawaban yang satu ini, pastikan kalian tuh tidak melebih-lebihkan ya, yang tidak sesuai dengan kemampuan kalian. Kalian tuh bisa menjawabnya seperti kalian selalu bangga dan memiliki pandangan positif terhadap instansi yang akan kalian pilih, ataupun tempat bekerja nantinya. Kalian juga bisa menjawab bahwa kalian tuh memiliki fokus yang sangat tinggi saat bekerja ataupun melakukan sesuatu sehingga kalian tuh bisa mengerahkan seluruh tenaga kalian untuk melakukan pekerjaan tersebut. Contoh lainnya adalah misalnya kalian tuh bisa membangun hubungan baik dengan sesama taruna mungkin ataupun sesama karyawan kerja nantinya. Yang ketiga adalah penuh semangat. Nah, ingatlah bahwa kalian tuh tetap harus santai saat menjawab bahwa kalian tuh adalah pribadi yang penuh semangat. Jangan terlalu berapi-api. Saya adalah orang yang penuh semangat, Pak, Bu. Nggak gitu juga teman-teman. Kalian bisa menunjukkan melalui jawaban kalian seperti kalian selalu bisa menemukan sisi positif di setiap pekerjaan kalian nih, ataupun sisi positif di setiap kegiatan yang kalian kerjakan sehingga kalian tuh selalu merasa bahagia. Kalian bisa menjawab kalau kelebihan kalian tuh mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Kemampuan komunikasi juga merupakan aspek penting yang menjadi pertimbangan nih untuk kalian mendaftar di suatu instansi. Dengan memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kalian akan lebih mudah menjalani hubungan kerja nantinya yang baik sehingga koordinasi juga akan berjalan dengan baik. Kelebihan ini tuh sebenarnya bisa kalian tunjukkan melalui cara menjawab seperti pertanyaan saat sedang wawancara. Tunjukkan bahwa kamu tuh tidak berbicara secara bertele-tele, lugas, dan mudah dimengerti oleh orang lain. Kelebihan yang kalian bisa ambil yaitu kemampuan interpersonal yang baik. Selain komunikasi, kemampuan interpersonal tuh yang baik juga bisa mendukung kalian untuk membangun hubungan sesama taruna nantinya jika sudah diterima. Kalian tuh bisa menjawab dengan jawaban bahwa kalian tuh merupakan pendengar yang baik. Ketujuh adalah dapat bekerja dalam tim. Untuk menjawab pertanyaan ini, kalian tuh perlu menyebutkan bahwa kalian mudah jika diajak bekerja sama. Meskipun kalian suka kerja sendiri mungkin, ataupun melakukan hal-hal sendiri, ketika kalian menjadi seorang taruna, kalian akan dihadapkan dengan berbagai macam problem. Jadi kalian harus mempunyai jiwa dapat bekerja dengan tim. Nah teman-teman, untuk kekurangan, kalian tuh juga perlu membuat list untuk kekurangan ya yang kalian miliki, serta solusi dari kelemahan itu. Jika kalian menyebutkan kelemahan kalian serta cara pemecahannya pada sesi interview, kalian bisa meyakinkan pewawancara bahwa kalian tuh adalah seorang problem solving yang baik bagi instansi ataupun tempat kerja kelak. Contoh kekurangan diri sendiri adalah sebelum memberikan contoh, aku tuh mau nyampein ke kalian dulu. Ketika kalian ditanya soal kekurangan, ingatlah bahwa kalian tuh tetap harus jujur menjawabnya.
Tetapi kalian bisa mengakalinya dengan menjawab kelemahan sebagai kelebihan kalian. Kalian juga bisa menjawab kelemahan kalian tuh dengan solusi dari diri kalian sendiri untuk mengatasi kelemahan tersebut. Nah, yang pertama, kalian tuh bisa menjawab tidak menguasai bidang tertentu nih yang tidak berkaitan. Kalian bisa menjawabnya tuh kalian kekurangannya di bidang apa, tapi bidang itu nggak berkaitan dengan instansi yang akan kalian pilih. Misalnya, kalau kalian interview yang tidak berhubungan dengan angka ataupun statistik, kalian bisa menjawab dengan jawaban bahwa kalian tuh lemah pada bidang matematika. Kalian juga bisa menambahkan dengan menjawab bahwa kalian tuh sedang berusaha untuk mengatasi kelemahan itu. Misalnya, kalian bisa mengatakan bahwa kalian sedang rajin mempelajari aplikasi yang bisa digunakan untuk menghitung dengan cepat. Selanjutnya adalah tidak sabaran. Seperti yang udah aku sebutin nih di sebelumnya, kalian tuh juga bisa menyebutkan kekurangan kalian tuh sebagai kelebihan kalian. Misalnya, kalian adalah orang yang tidak sabar ketika melakukan pekerjaan. Tambahkan dengan jawaban kalian bahwa kalian tuh ingin pekerjaan tersebut selesai dengan cepat. Tambahkan juga dengan jawaban bahwa kalian tuh selalu membuat to-do list atau daftar hal yang harus dilakukan yang bisa kalian gunakan sebagai penentu prioritas pekerjaan kalian. Selanjutnya adalah fokus berlebihan pada detail. Nah, sifat kalian tuh yang terlalu detail oriented itu terkadang bisa menguntungkan dan menjadi sifat penting untuk suatu kegiatan ya. Namun sifat ini tuh bisa kalian jadikan sebagai salah satu kelemahan dengan menjawab jujur. Pewawancara tuh mungkin bisa mempertimbangkan sebagai seorang yang suka kerja keras. Pewawancara akan melihat kalian sebagai salah satu orang yang bisa menghindarkan instansi ataupun tempat bekerja nanti dari kesalahan sekecil apapun karena detail. Selanjutnya adalah kurang bisa mempercayai orang lain. Jika kalian menjawab kekurangan kalian adalah sebuah kesulitan mempercayai orang lain, pastikan kalian tidak menyampaikannya secara negatif. Sampaikan dengan tenang dan berhati-hati agar tidak menimbulkan kesan yang buruk. Kalian bisa menyebutkan bahwa sifat kalian tersebut hanya berlaku bagi orang yang tidak kalian kenal. Kalian juga bisa mengatakan bahwa sifat kalian tersebut justru malah membantu lebih berhati-hati dalam mengambil langkah atau menentukan sesuatu keputusan. Selanjutnya adalah mudah kecewa. Pastikan bahwa sifat kalian yang satu ini tuh berkaitan dengan performa nantinya di instansi ataupun tempat bekerja. Kalian boleh menyampaikan kelemahan ini asal kalian juga tetap memberikan alasan yang logis. Kalian bisa menyebutkan bahwa kalian mudah kecewa jika kalian mengalami kegagalan saat mengerjakan sesuatu karena tidak sesuai dengan target yang sudah diberikan. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya, itu tuh beberapa contoh yang aku beriin, jadi kalian tuh bisa mengembangkan dengan setipe ataupun hampir sama dengan itu. Setidaknya kalian udah mendapatkan gambaran gimana sih cara menjawab kelebihan dan kekurangan, kalian bisa kembangin aja dari contoh-contoh tersebut. Jadi itu dia teman-teman cara menjawab pertanyaan tersebut. Semoga membantu kalian. Mohon maaf kalau misalnya banyak banget kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.